Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKG PAISD Kabupaten Trenggalek mempersembahkan technical meeting Pentas PAIS Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 bertempat di Aula MAN 1 Trenggalek. Kegiatan dibuka oleh Ketua Panitia Pentas PAIS Kabupaten Trenggalek, Bapak Masyudi. Kemudian dilanjutkan pembinaan dan pengarahan oleh Bapak Kasih PAIS Kemenak Trenggalek, Bapak Ahmad Basuki. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh masing-masing koordinator lomba. Selamat menyaksikan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan baca Qur'an kita dengan berharap apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan ini benar-benar dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing koordinator lomba untuk menyampaikan terkait dengan jenis ataupun aturan mainnya dalam rangka Pentas PAIS tanggal 31 Mei mendatang. Yang pertama dari koordinator lomba MHQ dulu, silakan Pak Suhaji. Pak Suhaji kalian 20. Oke. Kita moderasi buat Suhaji. Oke. Terima kasih. Mungkin dengan melaksanakan mantapnya. Baru nonton berjebak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua KKG Kabupaten Trenggalek yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Pentas PAIS Kabupaten Trenggalek yang saya hormati. Pada saat ini saya akan membacakan tata tertib dan petunjuk teknis lomba musabaqah hifdzul Quran atau MKQ dalam rangka Pentas PAIS KKG PAI Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Itu sebelumnya seperti pengarahan dari Bapak Kasih PAIS tadi, bahwa kita di dalam melaksanakan kegiatan ini senantiasa acuan dan panduan kita tetap tata tertib yang kita gunakan sebagai pedoman. Tata tertib dan petunjuk teknis lomba MKQ dalam rangka Pentas PAIS Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Yang pertama, peserta lomba adalah siswa-siswi sekolah dasar mulai kelas 1 sampai kelas 5. Dua, masing-masing lembaga terdiri dari satu peserta PAN dan satu peserta B. Tiga, peserta dipanggil berdasarkan nomor undian. Peserta B selesai sampai nomor terakhir, kemudian dilanjutkan peserta PA. 4. Materi lomba terdiri atas bacaan wajib surat Al-Fatihah, ditambah surat-surat mulai An-Naba sampai surat An-Nas.
Yang kelima, sistem pelaksanaan perlombaan yaitu satu, membaca surat wajib. Yang nomor dua, menyambung ayat yang dibacakan diwakili dalam bentuknya sama. Tiga, melafalkan satu surat penuh sesuai perintah dalam surat. Yang keempat, menyambung akhir ayat kepada surat berikutnya. Yang kelima, menyebutkan nama surat dari ayat yang dibacakan. Itu poin 5. Kemudian poin 6, durasi waktu tampil maksimal 8 menit sesuai kesepakatan. 7, kriteria penilaian. A, kemampuan bidang tajwid. Ini nilainya maksimal 25, yang terdiri dari makhrajul huruf, siful huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, dan tamam al-qiraah. Kemudian kriteria B, kemampuan bidang fashohah. Nilai maksimal ini juga 25. Terdiri dari ahkamul waqobah, ibtidah, kemudian suara dan irama, kemudian tamam al-harokah dan tamam al-qiraah. Kemudian kriteria yang C, kemampuan bidang tahfidz. Nilai maksimal 50, yang terdiri dari muraat ayat, kemudian sabit al-lisan, kemudian tertib al-kalimat 2 ayat, dan tamam al-qiraah. Ini dari kriteria penilaian. Kemudian yang 8, nomor 8, kejuaraan diambil juara 1, 2, 3 berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh masing-masing peserta. Yang 9, keputusan Dewan Juri tidak bisa digaduh. 10, apabila keputusan Dewan Juri telah diumumkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan digugurkan setelah adanya beberapa pertimbangan, bukti-bukti otentik hasil dari sidang panitia. Kemudian di sini juga dilampirkan format penjurian lomba musabaqah hifdzil Quran atau MHQ baik A maupun B. Yang pertama, kolom pertama nomor, kolom kedua adalah nomor peserta. Kemudian kolom ketiga terdiri dari 3 kolom. Bidang penilaian yang pertama tajwid, kemudian yang kedua fashohah, dan yang ketiga tahfidz. Lalu kolom yang berikutnya jumlah, dan kolom terakhir keterangan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kriteria tentang tata tertib penilaian lomba musabaqah hifdzil Quran MHQ yang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Mei tahun 2023. Semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan lancar, tidak ada arah suatu apapun, dan juga dapat menghasilkan melahirkan para juara dari berbagai kecamatan yang akan tampil di tingkat kabupaten ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tata tertib yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada masukan atau mungkin koreksi dan lain sebagainya, kami persilakan. Ini kebaikan dan juga kesuksesan acara yang akan kita jalankan. Ini dari Anak. Juara diambil juara 1, 2, 3 berdasarkan nilai yang diperoleh dari ini. Cuma mau tanya, karena di eksaminasi ada harapan 1, 2, 3 itu
aja ya nanti semua yang mencoba apakah cuma satu dan tiga apa dikasih hadapan. Terus yang kedua tempat, karena tempat kita kan kesana kemari itu MHQ itu dimasukkan di sini tempatnya di sini nanti langsung mawon ya. Terkait untuk kejuaraan, di mana saya sampaikan kita mengambil juara 1, 2, 3. Kalau untuk juara harapan, ini nanti kapasitas kewenangan ketua panitia secara umum. Saya rasa seperti itu, karena ini nanti juga tidak hanya MHQ saja. Kalau seandainya mungkin mata lomba yang lain juga menghendaki adanya juara harapan, ini nanti kita serahkan pada forum ini, dan namanya ketua panitia tingkat kabupaten nanti bagaimana kesepakatan serta jawaban yang beliau berikan. Seperti itu jawaban saya. Mungkin dari Mas Agus kunjungan, monggo. Saya itu terkait dengan bapak Iya. sistem ini anak dari anak sampai terakhir dihafalkan semua kan cepat-cepat. Nah, sesuai juknis Mas, kita di dalam melaksanakan kegiatan ini mengacu dari juknis provinsi. Jadi supaya nanti kita di dalam mengadakan kegiatan ini tidak terlalu jauh menyimpang dari juknis dari provinsi. Jadi kita mengikuti, seandainya kita dapat juara, itu nanti ketika mewakili kabupaten, jadi anak itu nanti juga sudah punya bekal seperti itu. Jadi aturan dari juknis provinsi itu memang juz 30. Jadi diawali dari surat An-Naba nanti sampai terakhir surat An-Nas. Memang kemarin sebelum kita mengacu pada juknis dari provinsi, kita diawali dari Ad-Duha sampai An-Nas. Namun setelah ini pengalaman tahun kemarin, kalau kita mengambil dari Ad-Duha, dan padahal kalau di tingkat provinsi itu juz ke-30, ketika anak itu tidak mempersiapkan juz 30 dan dari Dewan Juri provinsi itu ngetes istilahnya, suruh menghafalkan di antara surat yang ada di juz 30, dan anak tidak mampu seperti itu. Makanya ini nanti juga kita ini harus mengacu pedoman atau juknis dari tingkat provinsi. Nah, terkait masalah sistem, bagaimana cara penilaiannya, ini nanti kita serahkan kepada tim penilai. Seperti tahun-tahun kemarin ini seperti itu. Jadi nanti tim juri, tim penilai itu sudah mempersiapkan amplop. Lalu para peserta itu nanti dipanggil maju untuk mengambil amplop. Setelah demikian biasanya terus dibuka amplopnya, isinya apa. Nah, baru nanti isi amplop itu dibacakan atau disampaikan kepada audien dan juga di depan Dewan Juri. Nah, yang selanjutnya itu nanti juga terserah Dewan Juri. Apakah Dewan Juri menghendaki melanjutkan sampai tuntas surat itu, ataupun mungkin dipotong. Kemudian beberapa ayat dilewati, lalu ditanya lagi oleh Dewan Juri. Bahkan ya seperti yang saya sampaikan tadi, surat satu selesai, tolong sambung surat berikutnya. Kadang-kadang Dewan Juri mungkin walam yakul lahu kufuwan ahad, tolong lanjutkan. Seperti itu, tidak langsung seperti itu. Ada. Itu pengalaman kemarin seperti itu Mas. Mungkin seperti itu Mas Bribon. Mungkin saya mau Pak kasih untuk menambah mungkin pertanyaan dari Mas Dwi. Kan apakah kita itu manut ke Dewan Juri
apakah Dewan Juri itu manut dengan aturan kita. Artinya tadi kan tidak tahu juri bagaimana kan gitu deh. Nah kalau gitu berarti kita kan sudah tidak tahu arahnya bagaimana berjalannya nanti. Kecuali kalau kita sudah memastikan ini kan Saya sudah bisa dibersihkan jauh kata sedemikian rupa hingga saya dapat bersih dan tertata rapi saat kegiatan penilaian akhir tahun ini. SD. Sekali lagi yang masih ada sembilan, segera mempersiapkan diri untuk segera membersihkan kelasnya untuk menata bangkunya. Saya panitia akan pilih untuk melihat kondisi kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maksudnya gini, surat itu memang terserah dari Dewan Juri untuk memilihkan. Tapi aturannya kita buat umpamanya satu juta juri itu bebas mengambil potongan surat atau mau suruh membaca surat apapun, terus tekniknya apa dilanjut ayat berikutnya atau mungkin surat yang lain, sehingga dari kita nanti sudah ada gambaran terusnya ini loh. Kalau kita mau dengan Yuli berarti kan kita tidak tahu bagaimana teknisnya nanti. Maksudnya seperti itu aja. Terus disepakati mau harus juri mengikuti kita atau kita mengikuti juri. Aku kan ini akan berarti pengalaman tahun kemarin. Sebelum kegiatan ini, memang juri itu kita kasih jurnisnya. Dewan juri itu nanti ada 3 umpamanya ya. Jadi beliaunya itu bermusyawarah. Makanya kemarin ketika kita rapat, seyogianya Dewan juri itu adalah beliau-beliau yang kemarin juga sudah pernah menjadi juri di sini. Nah terus kemarin saya kan mengusulkan kalau dari waktu 5 itu kan Pak Adib, beliaunya itu kan sudah terbiasa menangani itu. Tapi dari panjenengan menjadi Pak Adib wong pemenang seperti itu kemarin, dan makanya saya juga diam saja terus ikut panjenengan dan makanya terus akhirnya kalau seperti maksud saya isi Dewan Juri itu bingung, makanya kita kasih ya jurnis dan rambu-rambunya seperti ini. Kita nggak tahu. Oke. Nah, berarti kalau mengacu pada tahun yang lalu, juri mengambil salah satu ayat atau surat, kemudian peserta melanjutkan dari hafalannya peserta ini. Amplop, mengambil amplop apa isinya, berarti yang artinya gini, cuma tertera apakah ini nanti ada batas waktu. Kan tadi menyediakan lampu ini kemarin kan warnanya 7 menit bulan salah. Ada batas waktu pada itu? Ada, tetap ada batas waktu. Maksudnya begini Pak yang kemarin mungkin Dewan Juri itu menyediakan amplop yang dimana di situ amplop itu ada yang isinya suruh membaca surat. Kemudian di satu sisi juga variatif, dalam arti Dewan Juri itu punya kewenangan untuk mengembangkan pertanyaannya yang jelas paling rambu-rambunya yang jelas tidak keluar dari rambu-rambu itu. Jadi semua yang ada di juz 30 itu boleh dipilih oleh Dewan Juri untuk disampaikan. Ini gambaran mungkin dari ujian tadi kan artinya kewenangan juri itu terserah suratnya tapi dalam bentuk juz 30. Menghafal mulai dari anas bak sampai anas terus bunyi nanti sudah katakan pada nilai sama apa yang
diambil masukkan angkot sehingga itu nanti nasibnya anak tersebut yang mengambil mau apa itu kan mengambil yang itu ada ya surat pendek baca surat kan otomatis anak bernasib mengambil surat yang diambil itu Dalam amplop. dalam perhitungan. Berarti semua anak merasakan surat pendek dan juga merasakan surat sedang maupun panjang. Iya. Wajib Jadi yang menjadi Iya, Nathan. Saya rasa itu usulan yang sangat bagus. Jadi mungkin kita nanti selaku panitia menyediakan ya semacam jenisnya hampir sama. Jadi yang pertama surat pendek, kemudian yang kedua melanjutkan surat potongan surat, kemudian yang ketiga melanjutkan surat ke surat berikutnya. Kalau kita bagus Bu Minggu, jadi nanti hampir sama. Jadi setiap peserta itu nanti mungkin yang mengambilnya 3 macam. Sehingga melanjutkan, sehingga potongan surat panjang, kemudian yang ini melanjutkan surat berikutnya. Oke, insya Allah itu kopi saya, mungkin bisa kita ikuti. Ya, mantan. Kaitan itu ini sebenarnya bagus ya. Cuma ya bahwa nanti kita musyawarahkan karena nanti itu juga bisa menyita waktu. Yang pertama, yang kedua, ketika nanti di provinsi tidak ada teknis semacam itu. Jadi semuanya langsung dikondisikan oleh dewan juri. Kita yang mengatakan dewan juri. Jadi dewan juri kita tata, ini ada surat pendeknya, ada panjangnya, ada yang melanjutkannya, ada yang lanjut surat dan sebagainya. Itu. Karena kalau teknisnya seperti itu kan adil, itu bisa nasib. Cuma waktunya. Kita kalau kemarin aja Pak dan Pi kita sendiri kan oke. Nah, sekarang kan bisa satu, waktunya terlalu lama pertama. Yang kedua pertimbangannya. Ketika di provinsi juga tidak ada seperti itu, khawatirnya nanti negara ini orang jadi tiga aku sudah cukup ini boleh kerja, ternyata sana langsung cepat. Mohon itu pertimbangannya, tapi tetap untuk usulan ini monggo dipertimbangkan sambil mengacu yang ada di provinsi. Terima kasih. Yang pertama kan adalah baca surat wajib. Surat wajib itu semua peserta baca surat wajib. Ditentukan suratnya apa. Setelah itu, kemudian juri membacakan ayat dengan surat itu. Peserta melanjutkan. Masih dalam surat itu. Kalau suratnya Surat lain apa yang dipilih? Yang dipilih. Terus kadang membacakan surat. Berapa kali ini namanya surat apa? Jadi ada bacaan surat wajib, jadi semuanya sama. Suratnya nanti diberikan surat. Kemarin di wajibnya apa sih dari sesuai surat wajibnya pakai kaki. Semuanya baca. Mungkin gini aja Bu. Kami sudah, menurut saya ini ya, sudah pas kalau itu kami serahkan kepada juri bagaimana teknisnya. Yang penting itu sudah ada konsepnya soal alfabetnya. Kemudian durasi waktunya. Lagi berapa? 8 menit dengan pergantian 2 menit, berarti per peserta 10 menit kali 28. 14.28 gitu. Berarti 210 menit 3 jam.
Sudah sitok atau tampak masih sitok atau kan kadang tengah-tengah minggu itu kadang-kadang itu tidak tepat. Tapi semuanya Oke. yang penting ritual ibadah sholatnya. Waktunya 8 menit kita sediakan ini ketika lampu mulai hijau berarti dihitung waktu operator ya. Terus kuning kurang 2 menit apa kurang 1 menit? Kan 5 menit. 5 menit. Waktu memang 10 menit 5 menit kurang sih. Iya kurang 1 menit. Kurang 1 menit sudah mulai kuning. Ini tiga yang ngomong apa ya? Nah, gitu. Berarti ketika sudah lampunya menyala merah berarti waktu habis 8 menit. Lampu ditulis mulai lampu hijau dihitung waktu. Lampu hijau menyala berarti salam sih, salam dihitung waktu. Langsung oke. Berarti ketika peserta langsung baca alhamdulillah kita langsung lampu hijau nih dihitung waktu. Oke. Peserta tidak usah salam langsung tahu. Bisnis ya dulu kayak gini. Surat wajibnya itu tetap Al-Fatihah apa perlu diubah? Al-Fatihah ini sebenarnya sangat maklum. Tidak masalah. Inti dari Kok ini lagi Bismillah. Lampu hijau dimulai terus. Waktu kurang 1 menit, lampu kuning menyala. Waktu kurang 1 menit. Mulainya mengikuti lampu apa? Mengikuti anaknya dulu. Berarti anak membaca Bismillah langsung sudah dihitung waktu lampu hijau. Nah awal lampu cara persiap tadi bahaya. Berarti anak sudah mulai Bismillah itu dihitung waktu. Oke. Waktu bulan. Oke, kadang anak belum siap. Iya, yang lokasi kita Pak. Oh. Namanya dengan bocah kita siap, berarti kita boleh nih hijau. Oh. Boleh bocah orang bulan biasanya diam. Boleh baru. Ini ya seperti lomba ada di dinas kemarin. Itu kan mestinya lampu dulu hijau terus mulai. Tapi faktanya langsung mulai lampunya ngikut. Ya ngatur kayu om kan mereka kasih kita yang melihat anaknya dan anaknya sejak kondisional. Oke, berarti dibalik itu lampu hijau anak memulai. Jangan mulai sebelum lampu hijau itu. Jadi sebabnya bukan lampu hijau dihitung waktu. Lampu hijau menyala mulai dihitung waktu. Lampu kuning kurang 1 menit. Waktunya. Nanti tolong ditulis abang mungkin. iya Selasi. Oh, karena yang masih gaya dulu. Waktu habis 8 menit, waktu habis lampu merah menyala. Terus ini anak-anak pakai mic ya? Oke, berarti di lokasi di lagi di sini. Oke, berarti itu sudah siap. Tidak ada masalah untuk sistem. Lokasi di aula Mat Trenggalek, Mat 1 Trenggalek.
Sudah? Ini dialog sudah selesai atau masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah, kita lanjut yang kedua yaitu MP3. Agama Islam KKG PAI Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Yang pertama, peserta lomba adalah peserta didik sekolah dasar mulai kelas 1 sampai kelas 5. Yang kedua, masing-masing kecamatan terdiri dari satu peserta dan satu peserta. Yang ketiga, makro atau materi yang akan dibacakan yaitu A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Quran Surat Al-Imran ayat 31, Quran Surat Al-Imran ayat 144, dan Quran Surat Al-Imran ayat 189. Yang keempat, peserta dipanggil berdasarkan nomor urut, yaitu bergantian antara peserta putra dan peserta putri. 5. Peserta membacakan ayat sesuai dengan makhraj yang dipilih. Adapun peserta tampil dengan memperhatikan aba-aba lampu sebagai berikut. Lampu hijau, peserta mulai tanpa salam. Yang kedua, lampu kuning, waktu tinggal 1 menit. Lampu merah, waktu habis. Adapun durasi masing-masing peserta maksimal 8 menit. Kriteria penilaian meliputi 4 bidang penilaian. Yang pertama, bidang tajwid dengan bobot maksimal 30 yang terdiri dari makhrijul huruf, syiful huruf, ahkamul huruf, dan ahkamul mad wal khos. Yang kedua, bidang fasohah dengan bobot maksimal 30 yang terdiri dari ahkamul waqf wal ibtida, mura'atul huruf wal harolah, mura'atul kalimah wal ayat. Yang ketiga, bidang suara dengan bobot nilai maksimal 20 yang terdiri dari vokal dan keutuhan suara, kejernihan dan kebeningan, kehalusan dan kelembutan, kenyaringan, serta pengaturan nafas. Yang keempat, bidang lagu dengan bobot nilai maksimal 20 yang terdiri lagu pertama dan penutup, jumlah lagu, terus peralihan keutuhan dan tempo lagu, irama dan gaya, serta variasi dalam lagu. Adapun penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan meliputi kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam bidang tajwid serta fasohah ada 2 macam, yaitu kesalahan jeli, maksudnya kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan tajwid atau qiraat yang sah. Kesalahan khafi adalah kesalahan yang merusak ketentuan tajwid qiraat tetapi tidak merusak pada makna. Yang kedua, kesalahan dalam bidang suara meliputi suara kasar, suara pecah, suara parau, dan suara lemah. Yang ketiga, kesalahan dalam lagu meliputi lagu yang tidak utuh. Jadi lagunya belum utuh tapi sudah selesai. Kemudian tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Penilaian yang ke-10, jumlah lagu yang digunakan minimal 3 macam lagu. Dengan lagu Bayati
sebagai lagu wajib. Yang 11, ketentuan umum. Juara adalah peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi setelah melalui proses dan ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Juri. Juara peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing mata lomba ditetapkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta. Mereka berhak menerima trofi dan sertifikat sebagai juara 1, 2, dan 3 dari panitia lomba. Juara harapan adalah peserta dengan peringkat 4, 5, dan 6. Dari masing-masing mata lomba, berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta, mereka berhak menerima sertifikat sebagai juara harapan dari panitia. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap selama kondisi pengawasan melalui protes tidak membuktikan lain. Adapun di sini juga dilaporkan format penjurian. Format yang pertama nomor, kemudian nomor peserta. Adapun penilaiannya tajwid nilai maksimal 30, fasyofah nilainya maksimal 30, suara nilai maksimal 20, lagu nilai maksimal 20. Kemudian kolom selanjutnya adalah jumlah nilai, kemudian keterangan. Begitulah tata tertib dan petunjuk teknis tentang lomba MTQ. Apabila ada usulan atau bagaimana, saya persilakan. Jadi saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada usulan masukan terkait dengan lomba MTQ. Tempatnya Tempat di Masjid Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. langsung berulang Setelah pembukaan pembelajaran pembelajaran. Terkait dengan suratnya, umpama ini tidak sesuai dengan artian tapi tidak ayat satu. Bagaimana konsekuensinya? Kalau di sini ya konsekuensinya kita ikuti judis dari provinsi. Jadi nanti seumpamanya yang bisa Al-Baqarah ayat pertama ternyata di provinsi tidak ada, kita tidak mungkin mau latih anak itu. Jadi ya diusahakan sesuai dengan surat yang telah ditentukan dalam judis. Bagaimana teman-teman? iya. Seperti harapan kasih tadi seperti itu. Kalaupun nanti misalkan misalkan suratnya Al-Baqarah tapi ayatnya itu kan apik tapi ketentuannya kan ini, jadi walaupun baik kan tidak dapat kriteria dari kemana-mana. Dikurangi apa? Diskualifikasi. Oh tidak didis. Tidak didis. Tapi tidak mendapat sampai ke juara. Nggak usah didis, harus 21 183 31 jadi pokoknya enek ayatnya 21 ndak apa-apa, enek ayat 183 ndak apa-apa, yang penting kan ada tuh sak durung ayat 3 pen 188 kadang lekasane sak durung ayat 183 teko teruse berbahasa. Bahkan gini, saya usul ya, seandainya khawatir saya nanti artinya umpamanya anak itu tidak selalu Al-Baqarah, surat yang lain itu kan sudah tidak didis, tetapi tidak masuk dalam kriteria. Ya, artinya sudah sampai juara karena tidak sesuai dengan untuk bisnya tidak ada, hanya saja nanti mengurangi tidak masuk dengan juara karena sudah
senggol oleh aturan yang ada di sini. Kalau itu misalnya bocah harus kok kene. Maksudnya tidak di situ, di dalam kejuaraan. Jadi lagunya ya sampai habis. Hanya sama, hanya saja kalau tidak sesuai dengan jenis berarti tidak bisa masuk dalam lingkaran juara. Berarti apabila ada peserta yang membacakan surat di luar jenis, maka tidak bisa dinilai, tidak masuk dalam kriteria penilaian. Misalnya apik bijinya sudahnya oke, kalah harus yang sesuai ngono loh. Tidak bisa menjadi juara. Karena kita seperti ini. Ini makro tadi tidak diacak ya. Makronya Bu Sesuai yang disukai. Yang bisa menjadi rumah. Yang membacakan tidak sesuai jenis, maka tidak bisa diikutkan menjadi juara. Saya sebutkan seperti ini. Menjadi juara. apabila Dinilai masalahnya perhitungannya kan suaranya semua ambil bocah gitu. Iya. Mengurangi nilai gitu loh Mas. Kemudian itu tidak sesuai dengan ayat. Otomatis kan Mengurangi nilai. kurangi wow. Jadi tidak bisa masuk juara karena dia sudah. nilainya itu tetap dinilai, tapi ini wow terakhir tidak bisa masuk dalam kejuaraan. Tetap dinilai. Maksudnya gini, kalau kita membolehkan, soalnya bocah cilik ini isane mekui, itu dalam waktu singkat, yang provinsi kan itu bukan, kecuali orang dewasa. Kecuali orang dewasa kan dalam waktu itu sebagai lagi dulu. Nah bocah cilik isane mekui, jadi ya wis tidak masuk dalam apa. Kalau bebas, apalah boleh kalau orang boleh. Soalnya kiroan, boleh Pak Anda saya mas. Serta membacakan sesuai dengan makro dan tidak. Yang dipilih. Yang dipilih bocah. Yang dipilih peserta itu ya. Peserta membacakan sesuai dengan makro yang dipilih. Jadi nanti antara nih Kalau di jenis kan tidak Pak. Yang benar, yang dipilih. Iya dipilih malah dapat itu bisa dadak kecuali kayak lain provinsi kadang memang yang didapat. Jadi sini yang dipilih itu lek kami apa jenenge kan bisa dipilih nanti. Oh, jadi yang dipilih saja. Nanti kalau mau ke provinsi ada pembinaan didapat. walaupun ke provinsi itu kasusnya seperti mungkin suaranya bagus tapi tidak seperti itu tadi jadi ya kita mengambil dari posisi yang dipilih aja. Tapi yang Pak lek di provinsi kita ambil nilai di jadi sebelum besok tampil sekarang ambil jadi semalam anak dipilih oleh surat. Nah sini kan anak disuruh menulis. Terus pula yang provinsi dilakukan yang didapat sedangkan anaknya sehingga yang dipilih yang kita pilih dipilih salah itu. Memang begini ya, kemarin dari pengalaman yang di provinsi, kalau di kabupaten kita kan ya mengacu pada provinsi, tetapi anak disuruh untuk memilih. Tapi kenyataan setelah di provinsi, ya memang benar Quran suratnya ini
ini, tapi di sana di lotre. Jadi sebelum seumpamanya besok yang dapat juara, sore di lotre, jadi besok itu pentas malamnya diberi oleh pembina. Jadi dari kabupaten membawa pembina untuk melatih anak itu. Iya, kalau di provinsi. Melatih berapa surat itu? Satu surat sih didapatkan lagi. Itu kalau sudah masuk final. Tapi kalau belum ya apa yang dibawa dari kabupaten. Pengisian masih ada dari yang ibunya dulu. Tapi kalau sudah masuk final, finalnya ada jeda, ada. Oke, mohon begini, Din, yang dipilih ya. Terus Bu Yud, mana? Oh, terkait penilaiannya. Untuk penilaiannya di suratnya itu ada apa? hanya lagu, tajwid dan jenis sebuah. Kalau mungkin di kabupaten itu ada penilaian surat, kalau suratnya itu tidak sesuai dengan kata yang ada ini berarti kan penilaiannya Oh, jadi iya. cara Menulisnya tadi seperti itu. Terus maksudnya bagaimana? Berarti ini kolomnya setelah nomor peserta ditambah surat yang dibaca. Mungkin apabila surat yang dibaca tidak sesuai dengan juknis, maka nilai dikurangi piro. Oke, bukan tulis waktu saya kayak oke, so dilihat saya. Terus nilai itu kira-kira yang apa? Sekira sertifikat saya bisa tidak sampai dengan juara. Tadi kan sudah ada. Iya. Apabila ada peserta yang membacakan tidak sesuai juknis, maka tidak bisa diikutkan menjadi juara. Iya. Cuman tadi Pak Haji itu memperhalus suaranya, jadi tidak cocok dengan suratnya, berarti kan ini sudah. Nah di sini berarti tidak sampai mencapai juara Pak Haji. Kalau penilaian itu ditambahi surat yang dibaca. Kalau ditambah kotak surat yang dibaca dinilai, berarti nilainya ya tambah. Oke. Tapi tidak cuma. Tapi begini, dalam juknis dan tata tertib yang tidak ada. Bahwa kita ini penilaiannya subjektif. Kadang-kadang kalau nggak tahu juknisnya, yang peroleh juara seperti itu maksud saya. Tapi kalau nanti ada protes. Melayu ketok jelas, Pak Agung bulu tangkis ketok jelas seperti itu. Kalau ini kan seperti itu. Dan itu mau nanti nomor peserta setelah itu surat yang dibaca. Surat sesuai dan tidak sesuai belakangnya. sebenarnya gini Pak, menurut saya, kalau ini tadi sudah dimunculkan di depan, apa yang apabila ini sudah dituliskan di depan, maka kalau ada yang protes kita mengacu ini. Kalau surat tidak sesuai, berarti tidak bisa mencapai juara walaupun suaranya. Terus dalam penilaian nanti dimasukkan dalam keterangan. Jadi surat sesuai, surat tidak. Jadi nanti ada si protes, wah kalau kok malah juara. Nah dijawab ya.
karena suratnya tidak sesuai dengan jenis. Masuk. Saya kabeh dilatih sesuai makro. Tapi ini juga ada kendala. Kendalanya piye? Ketika nanti kan kita juga sampai 6 ya, 1 sampai hadapan. Ya. Ketika nanti tidak sesuai GIO, ya penilaiannya. Coba sebelum menjawab dari Pak Hanta itu kira-kira dari yang kemarin seleksi itu sesuai dengan sesuatu ada OKP kalau seleksi dan dia ngaku sesuai kan? Nah apa buat kalian? Aku sesuai. Kemarin sudah sesuai. Yang sesuai. Oh iya, jadi kan Pak. Di mana lewat sing panitia ini kalau kabeh ada, kalau kita saya tahu ya wes seperti sesuai kok. Bisa sing ambil rasa tambah-tambah juga ya. Dan ada lagi Pak Agung? Pak Agung? Ayo Kendang. Oke, siap. Kita lanjut ke satunya Pi dan Cil koordinatornya untuk pidato. Bisa Cil. Saya bacakan tata tertib dan petunjuk teknis lomba Pildacil dalam rangka pentas bayi Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam KKG PAI Kabupaten Trenggalek tahun 2023. 1. Peserta lomba adalah siswa-siswi sekolah dasar mulai kelas 1 sampai kelas 5. Yang kedua, masing-masing kecamatan di situ tertulis masing-masing lembaga itu yang benar masing-masing kecamatan terdiri dari 1 peserta PA dan 1 peserta PI. Nomor 3 yang saya pakai. Saya ulangi lagi banyak yang belum pegang. Nomor 1, peserta lomba adalah siswa-siswi dari sekolah dasar mulai kelas 1 sampai kelas 5. Yang kedua, masing-masing kecamatan terdiri dari 1 peserta PA dan 1 peserta PI. Nomor 3, peserta dipanggil berdasarkan nomor undian. Peserta PI selesai sampai nomor terakhir, kemudian dilanjutkan peserta A. Yang keempat, ceramah disampaikan tanpa membawa teks dengan tema yang sudah dituliskan dalam juknis. Di situ belum kami tuliskan ya. Jadi ada ketentuannya dengan tema yang sudah ada di dalam juknis. Nanti kami tambahkan itu. Di juknis sudah ada. Kemudian yang kelima, peserta tampil dengan memperhatikan aba-aba lampu sebagai berikut. Lampu hijau, peserta mulai salam. Lampu kuning, karena ini bicara ya, jadi tadi yang MHQ atau MTQ itu kurang 1 menit, lampu kuning. Tapi ini karena bicara itu panjang. Lampu kuning, waktu tinggal 5 menit. Panjangan nanti kurang 2 menit. Lampu kuning waktu tinggal 2 menit. Lampu merah waktu habis. 6. Durasi waktu 5 maksimal 10 menit. Kriteria penilaian. Pertama, kemampuan retorika, nilai maksimal 20. Penguasaan materi atau penilaian nilai maksimal 30. Gaya bahasa dan ekspresi wajah nilai maksimal 30. Ketepatan dan kefasihan dalam melafalkan ayat suci Al-Quran dan hadis
maksimal 20. Total nilai 100. Kejuaraan diambil juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 PA, dan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 I berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh masing-masing peserta. 9. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. 10. Jika keputusan Dewan Juri telah diumumkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan digugurkan setelah adanya beberapa pertimbangan bukti-bukti otentik hasil sidang panitia. Tempat di Masjid Dinas Kelurahan. Kemudian halaman berikutnya format pemilihan terdiri dari kolom nomor peserta. Terus itu tadi oleh Bu Ami disuruh dari di Excel semuanya ya Bapak ya, supaya langsung bisa kirim. Nanti kan tempat saya kan jauh, teman-teman ya. Nanti diganti Excel. Kolom penilaiannya retorika, penguasaan materi, ekspresi, kefasihan melafalkan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian jumlah dan keterangan diisi kejuaraan. Keterangan di bawah sudah seperti yang ada di tulis, yaitu tentang nilai maksimal dari masing-masing penilaian. Terima kasih. Jadi itu yang kami sampaikan dari Bulan Hasil. Monggo kalau ada yang usul, kalau tidak kami tutup. Oh iya. Jadi nanti membawa fotokopian yang sebelum perlombaan KAE, jadi nanti mengirimkan naskah. Berarti hari Selasa kalau kita mampu. Selasa. Teks pidato dikumpulkan ke panitia paling lambat tanggal 30 Mei. Melalui ketua KKJ. Tanggal 30 Mei melalui ketua KKJ kecamatan. Terus untuk awalnya itu perkenalan itu identitas sekolah, apa kecamatan, apa cabang? Ya usah, langsung. Tanpa perkenalan ya. Berarti ditulis itu peserta tidak usah memperkenalkan diri, baik asal sekolah maupun kecamatan. Justru kena salam langsung materi tema. Kan materi ini aku tema ama asal sekolah maupun kecamatan. Tak tema boleh. Oh, saya hari ini membuka dengan judul Roma Irama. Judul Roma Irama. Saudara, Roma adalah penyanyi dangdut. Tanpa Roma Irama, tanpa ada lagu dangdut.
Tema yang saya sampaikan adalah dengan judul-judulan. Wah. Jadi, Iwan kayak buta dan buri. Maka ini mau bawa sendiri-sendiri. Mic-nya pakai mic apa? Pak Kati ingkang mati ceramah wonten masjid Sonek sudah ada, pakai mic sana. Mic tangan. Mic kabel. Kabel ada, kemudian cagak juga ada. Berarti nanti yang menyiapkan untuk mic dan lain-lain yang hubungannya kalau kui ada. Maksudnya maksudnya kan nggak enak kan tangannya beda-beda, jadi nggak iso. Wow, ada humas, siap. Iya. Siap bantu. Siap bantu. Wes pokoknya kau siap munyer pokoknya. Kita siap keliling. Kemudian mungkin tata tertib dan petunjuk teknis lomba kecil. Saya akhiri bahwa COVID tidak tahu dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua Bapak Alif dan Bu Baik akan membelajarkan tata tertib lomba cerdas cermat pentas sains Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Bapak yang pertama adalah Bapak penyisiran. Peserta membawa alat tulis sendiri, tidak boleh membawa buku, teks, rangkuman maupun HP. Bekerja sama secara tim dan dilarang bertanya kepada kelompok lain maupun Bapak Ibu guru. Pada tahap pengisian peserta diambil 9 teratas untuk masuk babak semifinal, kemudian dibagi menjadi regu A, B, C. Jika peserta memiliki skor atau nilai yang sama, maka diambilkan berdasarkan waktu tercepat mengumpulkan. Soal pengisian ada 50 soal dengan pilihan ganda. Waktu pengerjaan selama 60 menit. Jika lebih dari 60 menit lembar jawaban akan diambil oleh panitia. Yang kedua adalah babak semifinal. Diikuti oleh 9 kecamatan dengan nilai teratas dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A terdiri dari kecamatan 1, 2, 3, kelompok B kecamatan 4, 5, 6, dan kelompok C kecamatan 7, 8, 9. Dalam tiap kelompok hanya akan diambil 1 kecamatan sebagai juara dan 2 kecamatan lainnya akan gugur. Juara dari kelompok A, B, C inilah yang akan maju ke babak final. Pada babak kedua ini terdiri dari 3 tahap. Soal jatah regu, soal lemparan, dan soal rebutan atau adu cepat. Pada tahap soal jatah regu, setiap regu mendapat 10 pertanyaan. Pada tahap soal lemparan, setiap regu mendapat 5 pertanyaan. Jika salah satu regu tidak bisa menjawab, maka soal tersebut dilempar atau boleh dijawab regu selanjutnya. Pada tahap soal rebutan, regu yang memencet tombol lebih dahulu berhak menjawab. Regu yang berhasil memencet tombol terlebih dahulu daripada regu yang lain akan memperoleh nilai apabila berhasil menjawab pertanyaan dari dewan juri, tanpa ada pengurangan nilai apabila jawaban pertanyaan salah. Waktu menjawab adalah 5 detik. Jawaban benar bernilai 10 dan hasil lemparan bernilai 5. Yang ketiga adalah babak final. Diikuti oleh juara dari kelompok A, B, C. Pada babak final akan ada 3 tahapan juga, yaitu soal jatah regu, soal lemparan, dan soal rebutan atau adu cepat. Pada tahap soal jatah regu, setiap regu mendapat 10 pertanyaan. Pada tahap soal lemparan, setiap regu mendapat 5 pertanyaan. Jika salah satu regu tidak bisa menjawab,
maka soal tersebut dilempar atau boleh dijawab regu selanjutnya. Pada tahap soal rebutan, regu yang memencet tombol lebih dahulu berhak menjawab. Di babak ini, final regu yang menjawab dengan cepat dan tepat akan memperoleh nilai. Dan sebaliknya, bagi yang terlanjur memencet tombol dengan jawaban yang salah atau tidak menjawab, akan dikurangi nilainya 5 poin. Babak cepat tepat adalah babak final. Jadi pemenang babak cepat tepat akan menjadi juara dari lomba cerdas cermat. Penentuan juara 1, 2, 3 ditentukan oleh peroleh poin tertinggi. Sistem penilaian dengan juri terdiri dari 3 orang, gitu sebenarnya. Peserta dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai juara melalui surat keputusan dewan juri. Jika ditemukan skor yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan pemberian soal tambahan rebutan berdasarkan kecepatan salah satu peserta dalam menjawab pertanyaan dan jawabannya benar. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Mungkin saya tambah sedikit terkait dengan menjawab ketika memencet bel dalam babak perebutan. Ini biasanya kalau anak-anak yang tidak dibiasakan nanti mencet bel langsung jawab. Berarti setelah mencet bel ini jangan jawab dulu sebelum disilakan menjawab. Oke, pokoknya belnya dibunyikan dulu. Nah, kalau sudah dibunyikan baru ditunjuk. Masanya bisa udah tuh krek-krek dan sebagainya. Kalau nanti saut maut saut dan akhirnya yang ngecek dulu kadang belum jawab di saut yang berikutnya. Jadi aturannya harus mencet bel dulu baru ditunjuk, dipersilakan menjawab oleh moderator. Ini ya kabarnya. Apalagi mungkin Ada pengawas yang beda. Jadi nanti yang menentukan siapa yang berhak menjawab bukan juga Alif, tapi yang diambil pengawas. kalau tidak bisa menjawab. Jangan menjawab sebelum lebih. Contohnya ini ya, ini kan Tapi pengamat gitu loh. kebetulan ketiga bel ini tidak sama. Yang ini suaranya, yang ini agak, nah saya ini enggak. Nah, tapi dari ketiganya ini kalau sudah membunyikan bel tidak langsung jawab, baru ada yang mempersilahkan. Dan ini harus dibawahi betul kadang Bulan yang mana? dulu yang mana. Oke. Sudah saya pengamat, tapi saya jadi tidak pengamat. Saya dari luar, oke. Kita carikan yang tentunya netralitasnya terjaga. Kalau seandainya penulisan skor itu ditayangkan di pakai LCD sehingga yang lain bisa koreksi wayai mau ditambah wayang langsung kan gitu. Terus berbentuk Excel sehingga langsung jumlah gitu. Kemudian lagi nambah dalam waktu masuk ke semifinal tentunya kan sudah satu kelompok itu maka tiap-tiap kelompok harus memperkenalkan diri. Contohnya gini, regu A dari Kecamatan Kamak dengan juru bicara Mas Rudi, sebelah saran saya Awe, sebelah kiri saya Tata. Biar ada gitu ya. Jadi memperkenalkan diri nama grup. Ya nanti mau siapa udah. Biar ada semangat. Berarti ada yel yes. Iya, ada yang ini kan agak jauh dari saya.
Terus kedua jadi lagi betul Pak. Ini mas, ini kan meja apa ya? Masih bersama apa ya? Jadi komoditas itu sudah jauh. Sebenarnya sudah ditunjuk ini. Mohon maaf ya, untuk yang babak lemparan bisa Lemparan untuk semifinal. Setiap regu mendapat 5 pertanyaan. Jika salah satu regu tidak menjawab, maka soal tersebut dilempar atau boleh dijawab regu selanjutnya. contohnya bergilir apa? Bergilir. Jadi kalau yang A diberi jatah dan bisa, maka dilempar ke B. Tapi tidak ke C. Nilainya tidak separuh. Oh, berarti tidak sampai ke ujung. Tidak. Sampai ke ujung itu. Kepengen ngomong sudah berpikir. Jadi hanya nanti kalau yang A dilempar ke B, B ke C, C ke A, ya sudah. Gimana? Satu lemparan. Sudah habis waktu. Enggak. Satu-satu. Jadi satu soal langsung jawab. Satu soal jawab. Dilempar ke satu regu, tidak bisa jawab berarti soal Sudah langsung nomor berikutnya. Pertanyaan dan kembalikan. Berikutnya habis. Seandainya soal itu 5 ya, nomor 1 jatah saya tidak bisa dilempar ke B, B tidak bisa, berarti langsung nomor 2. Ganti soal. Ganti soal nomor 2. Berarti jatahnya saya tinggal 4. Yang lemparan. Ya, yang dapat jatah nilainya 100 atau 10, yang lemparan berarti dapat separuhnya atau 75 sekali. Nah, ketik sampai 3 kali nanti Kepenaan. masa berpikirnya panjang, masalah sudah. Terus ya ada keadilannya kurang. Terus antara waktunya durasi antara pertanyaan A lemparan itu jangan terlalu lama. Ini Ya utuh karena nanti setelahnya nanti yang berikutnya juga seperti itu. Haknya kan sama. waktunya tapi dibatasi. Pamannya berapa detik satu soal itu? Apakah 10? Jadi Di sini 5 detik, terlalu lama. enggak. Enggak wes. Enggak. Udah jadi prakteknya. Iya. Ya arah-arah Ciro, Patmo, wes. Iki lek ngomongnya waktu itu tidak dia tuh mau ngomong kebanyakannya gini. Lah 5 itu pas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wes. Enggak. Benar, jawaban benar. Langsung baca soal. Benar. Iya. Jawaban benar, naik 100. Jawaban salah. Kedudukannya. Iya. Iya. Untuk CC itu kemarin itu ditemukan itu bukan orang kita tapi membuat suasana tidak pas. Itu contohnya ketika lempar tadi NSC marahi. Toh itu bukan teman kita sendiri sehingga memang marahi. Oh nanti untuk yang itu untuk Penataannya saja. Dalam tidak boleh ada pendamping. Pendamping harus di luar. Mungkin peserta nanti berada di sebelah utara, mepet ke tembok, jadi di belakangnya tidak bisa. Penanya dari sebelah timur dan Barangnya nyepirani tapi isunya tidak enak itu akhirnya. Okay. Sehingga yang tampil itu kalau sudah di belakangnya ada orang, tapi hanya bisa melihat dari depan ke sebelah lain. Penataannya saja. Jadi nanti untuk peserta itu berada di tembok sebelah utara,
terus penanya di sebelah timur, penonton di depan dengan dibatasi mungkin apa meja atau apa sehingga armai dimungkinkan boleh bisik-bisik masing-masing ngono. Tapi ngomong-ngomong. Dia apa ada ke utara, nanti penonton ada ke belakang. Kemarin ada loh yang misi pintu. Nah makanya Kelihatan dari peserta misi kosong dari kejauhan. apa anu tapi Mana kejadian seperti ada. atau mungkin gini seandainya penonton itu di luar tapi di kayak layar ada mungkin peserta di dalam Ya, peserta di dalam penonton terus penonton di sebelah baratnya itu berpasangan. Biasa penting masih bisa belajar. Apa gini Pak, apabila ada peserta yang diberi bocoran berarti soal dianggap bagus. Oh, biasanya kan yang mengetahui kan penonton sih. nah dimana berarti jangan celometan gitu aja. apa lu ekstrimnya gini, apabila ada peserta yang dimarahi maka nilai dikurangi 5. Sisanya Bisa. itu dimarahi itu. Misalkan kan ada pengamat penonton kan enggak? Biasanya Pak Bri lah Pak Bri dari Ya, panitia. itu aja. Oke, tidak celometan. Ketua kakak itu semua udah di panitia. Tidak masalah. Nanti kan nanti jarak sekitar 5 meter. Oke. Iya, oke. Jaraknya agak dijauhkan dari penonton saja, perkataan saja. Detik final Iya. biasanya. Dari timur pintu dikunci, dari barat pintu dikunci, berarti dari arah depan saja. Bagaimana maksudnya? Tapi dia ada celometan soalnya selamat. Loh, kebetulan kan Link sing sistemnya. ya kan satu ruangan Bapak. Kasarnya ada sama. Jadi nanti gitu ya, regu A, regu B, regu C dalam satu tempat, satu ruangan. Ketika ini selesai satu regu A selesai 10, ganti regu B 10, regu C 10. Suam, 10 suam. Oh, regu A itu ada 3 kelompok. Tidak masalah mendengar, bahkan biar dia belajar, tapi soalnya kan tidak sama. Oke, yang penting kan tidak sama soalnya. Oke, terus caranya, mungkin itu ya. Iya. Gini Pak Lada, maksudnya gini kan nanti sudah masuk semifinal ada 3 kelompok, main 1, 2, 3. Masing-masing kelompok itu ada 3 grup. Nah yang belum main nanti apa tidak boleh melihat, ya tidak masalah karena soalnya tidak sama. Oke, itu apa mana? Berarti itu nanti diundi loh Untuk main pertama atau kedua berarti melalui undian. Berarti kalau mendapat nomor urut 3 berarti masuk kelompok 1. Enggak ada kumpul kan sing dulu kan iso nonton toh dek lek masuk sing pertama kadang-kadang kok bilangnya nomor 1 lek Dan 9 peserta yang sudah lolos dalam semifinal berarti diadakan undian untuk menentukan tampilnya kapan. nomor 3 ya nomor 3 pokoknya 1. Jadi nanti terserah nomornya yang dia mengambil, mainnya ke pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau lewat undian berarti kan tidak ada diskriminasi. berarti undiannya yang diambil itu ya angka 1 Sampai 9. 1, 2, 3 jadi 9 regu itu jadi nanti yang dapat angka 1 berarti tampil di Tidak aja Bu. angka 1 itu jumlahnya 3, angka 2 jumlahnya 3, angka 3 jumlahnya 3. Tidak gitu. Ini maksudnya gini ya. 9 membuat
kartu undian 9. Jenengan pas ngambil kok nomor 9, oh berarti tabel yang ketiga. Kok Yunani ngambil nomor 2, oh berarti nomor yang main yang pertama. Jadi yang mengambil nomor undian 1 sampai 3 ini ngambil pertama. 4, 5, 6 ngambil ke 2 dan seterusnya. Kecuali sudah masuk ke final. Oke, ketika kita mulai anak-anak mulai mengerjakan soal nanti harus ada pengumuman. Angkanya 1 tapi 2 angka itu kan otomatis dia tahu Yes, pokoknya dulu lah nomor 2 rokok aku nomor 4 berarti nomor 2 dan saya tampil naik. Wes ya. Masing-masing regu yang akan memperwakilan regu. Terus nanti bagaimana ya terusnya secara teknis mic-nya bagaimana? Mic kok kurang hujan. Kurang kurang. Nanya sempat. Ya. Enggak mic ya. Masalah baru kan kayaknya suara jelas. Mungkin kayak ini terakhir. 1. Lagi mikir panas loh. Jadi kan ini nggak apa-apa. Nomor urut tampil yang kompos ini. Kalau ini sudah di, berarti silakan nggak? Kalau ini yang enak atau ini? Kalau ini yang enak cucu ini yo. Tapi ini udah 3. Lek pidato perang ngene anu kae to. Bahan apa? Nah, ini yang pakai ini. Lah ya mik ini ae. Lah ya pidato iki. Yang curang nyekomen. Larene latihan kan katanya mik masjid. Ya kuwi pedaje nih kok. Pedaje Bebas gerak. Pakai ini. Lah iya makanya kan pakai apa jenenge itu. Lek kontrolan. Demikian technical meeting pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.